Sosok perempuan berambut panjang itu kembali terlihat, pandangan ke bawah, dengan darah menetes dari tangannya. Kaki sudah bergetar hebat, rasanya ingin teriak sekencang-kencangnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meng Channel. Di video kali ini aku akan melanjutkan kisah misteri peninggalan rumah bapak. Oke guys, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Wait a minute, who are you? Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Semalaman mata ini susah untuk terpejam. Kata-kata dari Pak Abdul masih terus membuatku tidak percaya. Bapak menggunakan pesugihan untuk usahanya selama ini. Tapi kenapa sampai ibu tidak melarangnya? Ada satu orang yang mungkin bakal menenangkan pikiranku yang kemana-mana ini. Segera ku ambil ponsel yang tergeletak di meja belajar. Nama Kirana tertera di sana. Perempuan yang saat ini selalu menjadi primadona. Halo, kenapa Han? Jawab Kirana dari seberang jaringan dengan nada yang begitu datar. Mungkin dia masih marah. Aku tidak peduli, kamu mau memaafkan aku atau tidak, Ran? Toh kemarin aku sudah berusaha untuk menjelaskan semuanya. Balasku dengan nada yang tidak kalah datarnya. Oh, balasan Kirana ternyata lebih menusuk. Karena kesal, aku segera mematikan sambungan telepon dan mulai mengetikkan sebuah pesan kepadanya. Dengan maksud melihat seberapa peduli Kirana kepadaku. Aku sebenarnya ingin bercerita kepadamu soal apa yang kudapatkan kemarin. Dan hari ini aku berencana untuk pergi ke hutan untuk melihat lokasi tersebut. Namun, sepertinya kamu sedang tidak bisa diganggu. Tulisku dalam pesan singkat kepada Kirana. Tidak perlu waktu yang lama, daring ponsel pun berbunyi dan tertera nama Kirana di layar ponsel jadulku. Aku mengerti, Kirana tidak mungkin rela membiarkan aku pergi ke tempat yang berbahaya. Halo Han, kamu beneran mau ke hutan? Buat apa coba? Ujar Kirana yang terlihat begitu panik. Di sanalah misteri ini sedikit demi sedikit bisa terungkap, Ran. Makanya aku ingin ke sana untuk membuktikannya. Kamu doakan saja aku selamat dan setelah itu aku akan melamarmu. Ujarku kepada Kirana yang pasti membuat dia shock. Melamar? Tapi kan aku belum memaafkanmu. Enak aja, balas Kirana yang benar-benar kaget. Maaf, toh tadi waktu aku kirim pesan, kamu langsung panik bukan? Itu tandanya kamu masih sayang dan peduli sama aku. Ujarku dengan nada sombong. Kamu tidak pernah berubah, selalu bisa membuat aku untuk peduli. Ujarnya dari sambungan yang jauh. Aku rindu. Karena aku adalah kekasihmu, ya sudahlah. Habis ini aku mau ke teman bapak dulu. Nanti aku kabarin lagi. Ujarku sambil memutuskan sambungan telepon. Hari ini sengaja aku memesan ojek online mobil, bukan motor. Sekalian menjemput Pak Abdul nanti di rumahnya. Baru memasuki gang depan rumah Pak Abdul, firasatku tidak enak setelah adanya bendera merah di depan gang. Siapa yang meninggal? Ya, gumamku bertanya-tanya. Mungkin tetangganya Pak Abdul. Semakin mendekat ke rumah Pak Abdul, semakin ramai juga orang-orang yang dengan baju koko dan peci. Firasat buruk semakin aku rasakan. Pikiran jahat juga sudah menggelayut. Dan sebuah penampakan yang tidak pernah aku inginkan pun benar-benar terjadi. Sebuah tenda tepat berada di depan rumah Pak Abdul. Mobil pun direm oleh driver karena sudah tidak bisa jalan lagi. Mas, lokasinya di sini ya? Tanya driver yang sesekali memperhatikan maps yang ada di ponselnya. Iya mas, tunggu dulu nggih. Balasku yang langsung membuka pintu mobil. Tanpa arahan kaki langsung melangkah menuju rumah Pak Abdul. Ada salah satu bapak-bapak yang sepertinya ditugaskan untuk menerima kedatangan pelayat. Dengan penampilan yang tidak mencerminkan orang yang ingin layat, aku pun dihampiri oleh si bapak. Nyuwun sewu mas, mau kemana nggih? Tanya si bapak dengan nada halus. Kula mau bertemu Pak Abdul, ini siapa ya yang meninggal nggih? Tanyaku balik dengan masih bingung. Monggo silahkan masuk mas, jawab bapak-bapak yang sampai detik ini belum aku ketahui namanya. Segeralah ku ajak kaki untuk melangkah perlahan memasuki rumah Pak Abdul.
Sosok perempuan yang ku kenal tengah duduk menangis terseduh-seduh di depan seorang mayit yang ditutupi kain batik. "Mbak," ujarku lirih kepada perempuan itu, Suswati. "Mas Burahan." "Bapak, Mas, Bapak," ujarnya penuh histeris sambil memeluk tubuhku yang saat ini dalam kondisi sama rata dengan Suswati. "Ada apa dengan Pak Abdul?" tanyaku yang mulai menyadari kalau sosok mayit di depanku adalah Pak Abdul. Aku tidak memaksa Suswati menjawab pertanyaanku dan membiarkan tubuhnya memeluk tubuh ini. Mungkin saat ini hanya pelukan peduli yang dibutuhkan oleh Suswati. Cukup lama dia memeluk hingga akhirnya tubuhnya melemas dan terjatuh. Dengan sigap, tanganku menjaga tubuhnya yang akan jatuh ke belakang. Beberapa perempuan lain datang mendekat dan mulai meraih tubuh Suswati untuk dibopong ke kamar, yang untungnya tidak jauh. Dengan izin dari beberapa orang yang ada di sekitar mayit, aku mencoba memastikan apakah tubuh kaku di depanku ini adalah Pak Abdul. Kusingkap sedikit kain yang menutupi wajah, terlihat di sana wajah sayu, dan sempat aku ajak bicara kemarin. Hari ini semua rencana berubah. Tidak ada lagi sosok Pak Abdul, dia telah kembali kepada Sang Pencipta untuk selamanya. Suswati pun masih syok berat. Tidak berani rasanya bertanya macam-macam tentang kematian bapaknya yang tiba-tiba ini. Setelah prosesi pemakaman selesai, aku tidak langsung kembali ke rumah, mencoba menenangkan pikiran yang kacau, dan seakan tidak percaya malam ini, rasanya malas gerak sama sekali. Bersandar di sofa rumah menjadi pelampiasan rasa malas ini. Tidak lupa juga, segelas kopi panas menemani. Oi! Kopi! Ketenanganku mulai terganggu. Suara tangisan perempuan begitu sempurna membuat bulu kuduk berdiri. Semakin lama, suara tangisan tersebut semakin kencang dan menggoyahkan ketenangan yang telah aku buat. "Kamu siapa?" tanyaku perlahan yang mulai mencari sumber tangisan. Berbeda dengan kejadian sebelum-sebelumnya. Kali ini semakin aku mendekat, semakin keras pula tangisnya. Sosok perempuan berambut panjang dengan jubah putih yang menutupi seluruh tubuh, perawakan sekilas mirip Balasari. Kali ini mencoba untuk mendekat meskipun bergetar hebat. "Pergilah dari rumah ini." Sebuah tulisan terpampang di depan perempuan tersebut, berwarna merah layaknya darah. Langkah 1000 langsung kuambil, mengarah ke kamar tidur dan langsung menutupi wajah dengan bantal. Ini benar-benar menjadi momen hidup dan matiku waktu itu. Aku kira begitu. Tulisan tadi benar-benar memintaku untuk keluar. Ada satu orang yang aku temui di Solo ini, dan sampai saat ini belum mendapatkan kabar. Pak Agus, bagaimana nasibnya saat ini? Apakah sama dengan 2 orang yang juga sebelumnya menceritakan banyak hal tentang rumah ini? Tanpa arahan dari siapapun, aku segera bergegas ke rumah Pak Agus untuk sekedar menanyakan kabarnya sekarang. Apalagi, sudah lama juga aku tidak jalan-jalan di kampung ini. Rasanya kangen juga. Rumah Pak Agus tampak kosong, seperti tidak berpenghuni. "Assalamualaikum," ujarku mencoba memastikan apakah benar tidak ada orang di dalam rumah. Beberapa kali kulempar salam, dan sama saja, tidak ada respon dari dalam. "Carin Sistem, Mas?" tanya seorang ibu yang kemungkinan mendengar suaraku dari dalam rumahnya. "Bu, ini benar rumah Pak Agus?" tanyaku kembali kepada si ibu yang begitu ramah dan santun. "Benar, cuma sekarang Pak Agus dan keluarga tidak lagi tinggal di sini, Mas. Rumahnya sudah disita oleh bank," ujar si ibu yang membuatku setengah kaget. Orang seperti Pak Agus ternyata memiliki hutang. "Lalu, kemana Pak Agus dan keluarga sekarang, Bu?" ujarku kembali bertanya dengan rasa penasaran keadaan Pak Agus. "Itu yang saya tidak tahu, Mas. Mereka tidak memberi kabar kepada para tetangga," ujar si ibu. Karena tidak menemukan apa-apa di rumah tersebut, aku memutuskan untuk pamitan kepada si ibu dan kembali ke rumah. Sosok perempuan yang aku kenal terlihat di depan rumah peninggalan bapak. Bukan Kirana, namun Mbak Ambar. Kenapa tumben sekali setelah kejadian itu dia selalu mendiamkanku? "Mbak Ambar," ujarku menyapa perempuan yang masih belum sadar dengan kedatanganku. Mas Burhan, aku mau bicara 4 mata denganmu," ujarnya kembali membuatku takut. Kenapa dengan perempuan satu ini? Aku mempersilahkan Mbak Ambar untuk masuk ke dalam rumah. Sudah lama juga aku tidak berbicara bersama dia.
Entah kenapa setelah kejadian tersebut, Mbak Ambar seakan menjauh dariku. "Kusiapkan teh hangat dulu, Mbak," ujarku menawarkan kepada Mbak Ambar yang masih tidak fokus dengan pandangannya. "Tidak perlu, Mas. Aku hanya sebentar di sini," ujar Mbak Ambar yang membuatku kembali duduk. Sepertinya ada sesuatu yang begitu penting ingin dicurahkan oleh Mbak Ambar. Entah perihal apa. "Ada apa, Mbak? Tumben sekali, sampean main ke sini," ujarku mencoba merubah suasana canggung menjadi suasana yang lebih bersahabat. "Mas, ingat dengan kejadian dulu, saat aku melihat sosok perempuan berjubah putih duduk di tempat ya kamu duduki sekarang," ujar Mbak Ambar yang sudah mulai membaik. "Iya, Mbak, aku ingat. Ada apa memang?" ujarku yang semalah sempat curiga sekaligus was-was. Setelah kejadian tersebut, aku sering sekali mendapatkan kata-kata di tembok kamar, dan tulisan tersebut selalu berbeda-beda. "Mbak Ambar, masih ingat kata-kata apa saja yang tertulis di sana?" ujarku mencoba memahami teka-teki ini. Ada hubungannya tidak antara kejadian yang aku alami dengan apa yang dialami oleh Mbak Ambar? Beberapa kata aku lupa, namun untuk beberapa kata lain, aku masih ingat, Mas, ujarnya yang menambah rasa penasaran. Aku meminta izin masuk sebentar untuk mengambil selembar kertas dan juga pulpen. Baru saja tubuh ini memasuki ruangan tengah yang biasanya dulu sering digunakan untuk aku, Bapak, Ibu, dan Balestari bercengkerama, sosok perempuan berambut panjang itu kembali terlihat, pandangan ke bawah, dengan darah menetes dari tangannya. Kaki sudah bergetar hebat, rasanya ingin teriak sekencang-kencangnya. Namun, lagi-lagi suara itu seperti ditahan. Mungkin karena sudah lama aku terpaku di posisi ini, suara Mbak Ambar terdengar mendekat dengan suara langkahnya yang lamban. "Mas, kamu tidak apa-apa?" ujar teman sekantorku tersebut, sambil menepuk pundakku yang membuat jiwa dan raga ini seperti kembali lagi. "Tidak apa-apa kok, Mbak," balasku, yang dilanjutkan dengan mencari sebuah kertas serta pulpen. "Jangan usik kami, pergilah menjauh," peringatkan dia, darah dan pengkhianatan. "Rasa bersalah? Maaf, pergi dan tenang, menetap dan terganggu," ujar Mbak Ambar mengingat setiap kata yang dia temukan. Ternyata banyak juga pesan-pesan yang disampaikan. Aku masih terus mengetuk-ngetukkan pulpen, tanda berpikir. Kata-kata ini seperti tulisan berbalas, atau kode untuk misteri dari keluargaku. Entah apa itu, namun pasti ini adalah pesan rahasia. Tetapi, kenapa harus Mbak Ambar? Bukankah perempuan yang aku cintai adalah Kirana? Kenapa tidak dia yang mendapatkan pesan tersebut? Karena suasana sudah mulai larut malam, Mbak Ambar pun izin pamit pulang. Semalaman aku mencoba mencari tahu arti dari pesan berdarah yang malah disampaikan melalui Mbak Ambar. Lantunan syair lagu favorit ibu kembali terdengar dari balik pintu kamar. Suara langkah pun terdengar seperti ibu yang sedang menggendongku bolak-balik untuk membuatku tidur. Bulu kuduku berdiri seketika. Rindu memang dengan sosok ibu, namun dia telah pergi untuk selamanya. Tidak mungkin dia untuk kembali, bukan? Dalam rasa ketakutan, aku mencoba memejamkan mata, memaksakan diri ini untuk bisa tertidur pulas, dan menghilangkan semua pikiran jahat. Suara petir yang menggentarkan tembok kamar membuatku terbangun dari tidur. Suasana masih gelap. Sesekali aku bisa melihat pemandangan luar rumah dengan bantuan cahaya. Suara pijakan kaki terdengar pelan. Samar-samar, suara itu semakin menghilang. Selimut yang tebal kuangkat kembali hingga menyisahkan setengah wajahku saja. Pagi ini, seperti biasa, aku harus segera ke kantor. Jarak yang jauh membuatku begitu sibuk di pagi hari. Apalagi sebagai karyawan baru, tentu posisiku masih begitu rawan untuk diambil alih oleh orang lain. Tidak ada satu pesan pun dari Kirana. Mungkin dia sedang bersiap-siap pergi ke Solo. Entahlah. 5 menit menunggu, pengemudi ojol memanggil dari balik pintu pagar rumah. Seseorang perempuan parubaya dengan bersemangat yang begitu besar. Sepanjang perjalanan, aku mencoba mencari tahu latar belakang si ibu. Dia pun begitu antusias menceritakan anak-anaknya yang sekarang sudah mulai memasuki tahap akhir sekolah. Anak pertama saya sekarang sudah SMA, Mas. Dia sebentar lagi mau lulus. Saya inginnya dia bisa lanjut kuliah.
Tapi katanya itu bakal membutuhkan biaya besar, ujar si ibu dengan tetap fokus kepada jalanan. Kalau bisa masuk negeri, biayanya tidak bakal begitu mahal, Bu. Balasku dengan mengeraskan suara karena pendengaran si ibu yang mudah mulai tidak seperti orang muda. Kalau Mas sendiri kuliah atau kerja? Ujar si ibu balik yang saat ini malah dia yang ingin tanya ketimbang aku. Saya sudah kerja, Bu. Beberapa waktu lalu habis wisuda. Obrolan yang cukup panjang itu akhirnya harus berakhir setelah kami tiba di kantorku yang kecil namun menawan. Seharian ini, aku tidak melihat sosok Mbak Ambar di kantor. Ada apa dengan dia? Toh, baru kemarin kita bertemu dan kondisinya baik-baik saja. Aku mencoba mencari tahu beberapa teman yang dekat dengan Mbak Ambar. Permisi Mbak, aku boleh bicara sebentar dengan sampean? Ujarku kembali Mbak Sulis yang dikenal dekat dengan Mbak Ambar. Mau bicara apa Mas? Kok sepertinya penting? Ujar Mbak Sulis dengan pandangan yang sesekali kepadaku dan sesekali ke meja kerjanya. Soal Mbak Ambar, aku belum melihatnya seharian ini, ujarku yang membuat gerakan Mbak Sulis berhenti dan mulai fokus kepadaku. Nanti kamu ke kantin depan dulu saja, aku bakal cerita di sana. Tidak enak kalau di sini, ujar Mbak Sulis yang aku balas dengan anggukan dan segera berlalu meninggalkan sosok perempuan putih tersebut. Sepanjang jalan menuju ke kantin, aku masih terus bertanya-tanya dalam hati. Ada rahasia apa ini? Kenapa Mbak Sulis seperti tidak mau orang lain tahu tentang kabar Mbak Ambar? Kantin dengan lokasinya memang cukup jauh, karena ini adalah kantin kantor di seberang jalan yang buka seharian. Sementara di kantorku sendiri tidak memiliki kantin, hanya dapur kecil yang disiapkan untuk para karyawan. Dari atas jembatan penyeberangan, aku mencoba menikmati jajanan kota Solo. Namun, pandanganku tiba-tiba terfokus kepada seorang gadis kecil di seberang jalan yang tertunduk lesu. Entah kenapa dengan gadis kecil tersebut di jalanan ramai sendirian. Tiba-tiba, kepalanya diangkat perlahan dan matanya yang sayu menatap ke arahku dengan senyuman yang menyeramkan. Tangannya diangkat seperti ingin mencengkeram tubuh ini. Dan si gadis kecil misterius itu tiba-tiba berlari begitu saja di jalanan yang ramai dengan laju kendaraan. Dan benar saja, secara refleks, aku berteriak kencang ketika perempuan kecil tersebut tertabrak mobil yang melaju kencang. Tubuhnya terulai di jalanan. Darah mengalir deras dari tubuhnya. Namun, yang aku tidak paham adalah kenapa orang-orang tidak menolong si anak tersebut. Dengan cepat, aku berlari menuruni anak tangga jembatan penyeberangan. Namun, ketika aku mencoba melirik-lirik posisi tubuh si gadis kecil tersebut, tubuh tersebut sudah tidak ada, bahkan darahnya pun tidak membekas di jalanan. Pandanganku masih mencoba mencari lokasi tubuh si gadis kecil dan sosoknya kembali muncul di seberang jalan dengan tangan melambai kepadaku. Kaki ini rasanya begitu lemas, tidak percaya apa yang aku lihat hanyalah hantu. Sosok yang bahkan tidak pernah aku temui di rumah peninggalan bapak sekalipun. Siapa dia sebenarnya? Secangkir kopi di atas meja mulai dingin. Namun, sosok Mbak Sulis belum tampak batang hidungnya. Perasaanku mulai berpikir buruk. Mungkin perempuan cantik tersebut lupa ada janji denganku. Aku mulai memundurkan kursi untuk memberikan ruang agar tubuh ini bisa keluar. Baru saja ingin berdiri, sosok Mbak Sulis terlihat tergesa-gesa dengan raut wajah yang mencurigakan. Maaf, aku terlambat. Tadi malah dipanggil sama bos ke ruangan. Iya Mbak, tidak apa-apa. Aku juga baru sebentar, ujarku mencoba tidak memperkeruh perasaan bersalah Mbak Sulis. Sebelum kami mengobrol tentang kondisi Mbak Ambar, aku menawarkan minuman ke Mbak Sulis. Tubuhnya yang penuh keringat sehabis lari-lari memberikan gambaran betapa hausnya dia. Mau minum apa Mbak? Biar aku pesankan dulu, ujarku sambil memberikan sebuah daftar menu kepadanya. Hanya butuh hitungan detik saja, daftar menu sudah berganti ke tangan Mbak Sulis. Mata Mbak Sulis begitu lincah mengamati setiap menu yang ada di sana. Begitupun dengan tangannya, asyik membolak-balikan buku daftar menu. Lama juga ternyata. Sedikit menyesal tadi menawarkan minum terlebih dahulu kepadanya. Nah, aku ini aja deh Mas, ujar dengan menunjuk salah satu gambar minuman di sana. STMJ ya Mbak, biar aku pesankan, ujarku setelah melihat sejenak minuman yang ditunjuk oleh Mbak Sulis. Terima kasih, ujar Mbak Sulis dengan nada manja, khas perempuan. Kakiku mulai melangkah mendekati dapur kantin yang terlihat rapi dan bersih.
Aku biarkan Mbak Sulis untuk meminum STMJ-nya terlebih dahulu. Sambil terus memantau keberadaan Kirana yang nekat datang ke Solo, aku juga masih terus berpikir tentang si anak yang jelas-jelas tertabrak di jalan depan. "Mas," ujar Mbak Sulis dengan nada sedikit tinggi, yang langsung membuyarkan lamunanku yang sedang kemana-mana. Iya Mbak, ada apa?" Ujarku mencoba mencari tahu sumber suara yang kebetulan sudah jelas dari depan. Wajah Mbak Sulis menunjukkan ekspresi geleng-geleng, kepala di depan sisi meja yang berbeda. "Kok malah bengong? Mikirin apa hayo?" Celetuk Mbak Sulis yang kali ini dengan ekspresi penuh interogasi. Tentu saja ini membuatku sedikit kalah tingkah. Jujur saja, Mbak Sulis adalah seorang perempuan yang dengan penampilan bagaikan artis ibu kota. Cantik, putih, dan penuh wibawa. "Hahaha, sudah mas, muka kamu lucu ekspresinya," ujar Mbak Sulis dengan melepaskan tawa lepas, yang bisa membuatku menghela napas untuk mengatur kondisi psikologisku lagi. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Ambar? Kenapa dia tiba-tiba tidak masuk kerja dan bahkan mengajukan pengunduran diri? Tanyaku sambil sesekali meminum kopi panas di depanku. "Aku sebetulnya tidak mau bicara soal ini, tapi tampaknya kamu memiliki kedekatan yang lebih dari Ambar selain aku di kantor," ujar Mbak Sulis yang membuatku bingung. Bagaimana mungkin dia bicara kalau aku memiliki kedekatan lebih? "Maksudnya aku memiliki kedekatan lebih dengan Mbak Ambar?" Tanyaku dengan penuh harap, yang bahwa ini bukan masalah yang bakal melibatkan Kirana. Terlihat Mbak Sulis menghela nafas cukup panjang. "Payah kamu mas, tidak pernah tahu kode dari perempuan sama sekali ya?" Balas Mbak Sulis yang seperti menggambarkan ada hal yang sudah tidak ingin aku dengarkan. Aku tidak menjawab lagi apa yang dikatakan oleh Mbak Sulis, meskipun rasanya ingin tahu bagaimana keadaan Mbak Ambar yang tiba-tiba mengajukan pengunduran diri begitu saja. Apalagi itu terlihat bukan tulisan dia. "Ambar menaruh hati kepadamu mas, tapi dia mengetahui kalau kamu punya pacar," ujar Mbak Sulis yang tanpa aku tanya. Wajahku masih belum percaya, tidak mungkin. Apalagi aku bukanlah laki-laki yang begitu memberikan harapan kepada dia. "Lalu, bagaimana kondisi Mbak Ambar sekarang?" Tanyaku kembali. Di sisi lain, Mbak Sulis sesekali masih menikmati STMJ yang terlihat berasap karena panas. "Tadi pagi, aku ke rumahnya, dan dia terlihat seperti orang yang gila," balas Mbak Sulis yang kali benar-benar membuatku tidak percaya gila. Dia tidak bisa diajak komunikasi, yang dikatakan pun selalu sama. "Aku tidak bersalah, aku tidak tahu apapun," ujar Mbak Sulis. Melanjutkan pembicaraannya, sementara otak ini terus berpikir, apa arti dari kata yang dikeluarkan Mbak Ambar? "Kalau boleh, aku ingin ke rumah Mbak Ambar. Kamu bisa menemaniku, Mbak," ujarku yang ingin melihat kondisi perempuan yang sudah aku anggap sebagai kakak tersebut. "Boleh aja, habis ini kita langsung ke sana," balas Mbak Sulis dengan wajah berpanasan dan masih berusaha untuk menikmati minuman di depannya itu. Bukan aku," suara teriakan lumayan keras terdengar ketika aku dan Mbak Sulis baru saja masuk satu langkah ke rumah Mbak Ambar. Kedua orang tuanya terlihat begitu terpukul melihat sosok anaknya sekarang. "Maaf Bu, apa Mbak Ambar sudah dibawa ke psikiater atau semacamnya?" Tanyaku setelah melihat sendiri ketakutan yang luar biasa dari Mbak Ambar. Dengan kompak, kedua orang tua Mbak Ambar menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ingatanku kembali ke waktu itu, di mana Mbak Ambar tiba-tiba datang ke rumah malam-malam dan bercerita bahwa ada tulisan aneh di kamarnya. Sebentar, kenapa di setiap sisi tembok yang aku lihat tidak mencerminkan bahwa ada bekas tulisan darah di sana? Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Kematian, kehancuran hidup, dan sekarang gila. Siapapun yang bersangkutan dengan rumah peninggalan Bapak selalu saja berakhir tragis. Aku mencoba mengelilingi rumah yang saat itu menjelang maghrib. Setiap ruang rumah aku mencoba mencari kejanggalan, namun hasilnya nihil. "Oh ya, ada halaman belakang rumah yang belum aku cek," gumamku setelah mengelilingi rumah, dan hasilnya benar-benar jong. Tidak ada sama sekali jawaban dari yang aku kulik. Saat tubuh ini memasuki halaman belakang rumah, sosok perempuan kecil yang aku temui di jalanan muncul di sana. Dia menangis dengan membawa boneka yang mungkin adalah mainan kesayangannya. Saat semua kondisi sepertinya aman,
Tiba-tiba, tangisan si anak perempuan tersebut perlahan berhenti, dan dia mulai menyadari keberadaanku. Kepalanya perlahan memutar ke arahku. Matanya begitu tajam, yang membuat tubuhku refleks menjatuhkan diri ke belakang. Gubrak. Kursi yang di belakang rumah tidak sengaja aku jatuhkan. Tanpa kesadaran yang penuh, aku berteriak dan bertanya kepada si anak perempuan, "Siapa kamu? Kenapa kamu terus hadir di hadapanku?" Dia tidak menjawab dan hanya terdiam. Suara gaduh di belakang ternyata menarik perhatian orang-orang di dalam rumah, selain Mbak Ambar yang memang sedang sibuk dengan imajinasinya. "Ada apa, Mas?" tanya Mbak Sulis yang langsung membangunkan tubuhku. Aku masih mencari anak perempuan yang tertutup barisan ketiga orang yang keluar rumah. "Bapak atau Ibu, saya boleh bertanya sesuatu?" ujarku yang fokus kepada dua orang di depanku. "Ada apa?" balas si bapak yang kelihatan seperti orang yang merahasiakan sesuatu. Sementara si ibu hanya diam dan membenarkan kembali posisi kursi yang tadi jatuh bersama tubuhku. "Bapak tahu tentang seorang anak perempuan?" ujarku yang mulai mencurigai ada yang ganjal antara pertemuanku dengan si anak perempuan kecil seharian ini. Entah kenapa, rasa-rasanya si bapak tahu banyak soal ini. Kenapa kamu tahu tentang anak perempuan itu?" ujar si ibu yang kali ini terlihat begitu panik setelah pertanyaan yang sebenarnya aku lempar kepada si bapak yang kali ini hanya terdiam 1000 bahasa. Seharian ini berjumpa dengan dia, dan sepertinya bapak dan ibu mengetahui siapa sosok perempuan kecil tersebut. Ujarku dengan pandangan penuh curiga kepada kedua orang di hadapanku ini, sementara Mbak Sulis di samping terlihat begitu bingung. "Kami tidak tahu, dan sebaiknya kalian keluar dari rumah kami sekarang." "Bikin kisruh aja," ujar si bapak dengan nada tinggi, sepertinya memang ada apa-apa. Sementara sosok si anak perempuan kecil tersebut tidak menunjukkan sosoknya lagi. "Baiklah, kalau kami diusir. Tapi yang perlu diketahui, Pak, saya hanya ingin membantu," balasku dengan menggandeng tangan Mbak Sulis untuk segera keluar dari rumah Mbak Ambar. "Kami pulang dulu, Pak, Bu." Tangannya memang tidak menolak aku gandeng. Mungkin karena dia sedang bingung dengan apa yang terjadi. "Sebetulnya ada apa sih, Mas?" tanya Mbak Sulis yang masih terlihat bingung. Aku hanya menjawab dengan menggelengkan kepala, sementara mata tetap fokus dengan layar ponsel untuk memesan ojek online. "Baiklah, kalau memang tidak mau menjawab, aku biar pulang sendiri aja," ujar Mbak Sulis yang kali ini membuatku mengalihkan pandangan. Wajahnya terlihat begitu muram. Memang salahku tidak membalas apa yang dia tanyakan. "Belum saatnya, Mbak. Aku juga tadi belum mendapatkan informasi apa-apa tuh di dalam," balasku mencoba menjelaskan kepada Mbak Sulis, namun sepertinya dia sudah kecewa dengan sikap awalku. Tanpa pikir panjang, Mbak Sulis berlalu dari hadapanku menyusuri jalan sendiri. Oke guys, mau tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Ikuti terus ya.